Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi, apa kabar? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Hari ini kita mempunyai tema yang sangat menarik. Tentu ibu-ibu setuju kalau saya katakan bahwa menikah itu sulit. Apalagi pernikahan kita harus jadi teladan. Saking sulitnya, menikah itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada kurikulumnya. Sampai maut memisahkan kita baru kita selesai dengan sekolah pernikahan kita. Kita mau belajar hal ini. Bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada. Sehingga pernikahan kita menjadi indah di hadapan Tuhan, menjadi teladan bagi sesama. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai pernikahan yang menjadi berkat untuk sesama. Bapa, kami serahkan hari ke depan, jam ke depan ini dalam tangan pemeliharaan-Mu, beri kami hikmat marifat. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, dalam pernikahan kita akan ketemu problem. Saya rasa semua kita setuju dengan pernyataan saya ini. Tidak ada pernikahan yang tidak memiliki masalah. Sekalipun itu pernikahan seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang sudah senior, tetap memiliki masalah. Nah, itu sebabnya penting untuk kita mengerti bagaimana caranya kita bisa menangani masalah yang ada. Menangani problem yang ada tersebut. Supaya kita nggak berantem terus. Supaya kita menjadi satu pasangan yang sejahtera, yang bisa memberkati sesama, menjadi teladan bagi sesama. Nah, kalau kita tanya pada umumnya atau dulu kita juga menyatakan kita menikah karena cinta, karena kita sayang, karena kita merasa cocok dengan pribadi pasangan kita itu. Tapi ternyata ini merupakan salah satu sumber masalah. Salah satu sumber masalah. Bukan berarti saya nggak setuju menikah itu karena cinta atau menganggap cinta itu tidak penting. Bukan begitu. Cinta penting. Sangat penting bahkan. Tapi yang saya mau katakan di sini, cinta saja tidak cukup untuk membangun sebuah pernikahan. Nah, dari banyaknya konseling yang saya lakukan dan beberapa yang mendekati masa perceraian, yang sudah rasanya ribut terus nggak bisa cocok. Ketika saya tanya, kenapa sih kamu mau bercerai? Aduh bu, aduh tante, kami tuh masih saling cinta. Saya cinta kok sama dia. Dan bagaimanapun saya punya memori dengan dia. Kami punya 2 anak. Tapi masalahnya kami udah gak bisa hidup bareng. Itu aja. Saya udah usaha loh. Saya udah coba loh. Tapi gak bisa. Itu rata-rata pernyataan klasik yang saya dengar. Dan ternyata riset membuktikan 70% perceraian bukan karena tidak cinta lagi. Tetapi karena mereka tidak bisa, dalam tanda petik tidak mau tinggal bersama lagi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ada orang ngomong begini atau mungkin ada kerabat yang sedang mengalami proses mau bercerai dan menyatakan seperti itu. Saya masih sayang, saya masih peduli, tapi udah gak bisa bareng aja. Kita udah gak cocok satu sama lain. Nah, untuk itu kita mau baca Amsal 24 ayatnya yang ketiga dan keempat. Amsal 24 ayat 3 dan 4 mengatakan ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, ibu-ibu wanita surgawi, sekali lagi bukan cinta tidak perlu, namun tidak cukup. Amsal 24 ayat 3 dan 4 menyatakan diperlukan 3 hal agar pernikahan kita dapat langgeng.
dapat bahagia, dapat menjadi teladan buat sesama. Apa itu? Hikmat, kepandaian, dan pengertian. Karena apa? Karena kita beda ibu-ibu, kita dengan pasangan kita itu berbeda. Kita dua makhluk yang sangat berbeda. Apa Tuhan nggak tahu kita beda? Tuhan Maha tahu, Tuhan yang menciptakan, pasti Tuhan mengerti. Nah, tapi sebelum itu mari saya mau mengajak kita semua membaca Kejadian 2 ayat 24 dan sampai 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Mengacu pada ayat ini, maka tujuan dari pernikahan adalah supaya mereka menjadi satu. Membentuk satu kesatuan. Itu tujuannya. Yang dua tidak lagi dua, melainkan menjadi satu. Tujuannya supaya mereka intim, ada keintiman. Nah, menjadi masalah bagaimana kita bisa intim kalau kita sering berantem. Karena kita memang beda. Ya. Intim bukan bicara hanya masalah fisik, tetapi masalah batin. Kita perlu waktu untuk bisa mengenali kedalaman hati seseorang. Untuk kemudian baru kita bisa intim dengan dia. Dunia menawarkan romantisme. Dunia tidak menawarkan keintiman. Dunia menawarkan romantisme. Untuk menjadi romantis tidak perlu keintiman. Untuk menjadi romantis cukup dengan apa yang ada di sekitar kita. Dengan lagu ya yang membangkitkan memori kita, dengan wangi-wangian tertentu, dengan pemandangan alam yang baik, dengan lilin yang mungkin floating ada di air atau di bak mandi kita, dengan lampu yang redup, itu bisa menciptakan suasana romantis dan itu yang dunia tawarkan. Sementara Alkitab mengatakan kamu harus menjadi satu, harus intim, jadi satu kesatuan. Makanya kalau dasar pernikahan kita hanya karena cinta dan ada romantisme, biasanya itu tidak langgeng. Nah, bicara soal pernikahan, kita bicara pertama soal komitmen tentu. Bukan soal perasaan aja, tapi soal komitmen. Komitmen itu ibaratnya seperti kita naik roller coaster. Ibu-ibu tahu roller coaster yang ada kalau di Jakarta di dunia fantasi, di mana ketika kita mau masuk, kita antri, kita sudah duduk di sana, ketika sudah dipasang seat belt, lalu mulai menaik, mulai start gitu, kita nggak bisa mundur lagi. Sekalipun yang operator atau yang jaga di sana tuh kita kenal baik, atau mungkin itu anak kita yang lagi jaga di situ, kita nggak bisa bilang, aduh nggak jadi deh, takut deh, nggak bisa mundur. Itu komitmen. Sekali kita naik, kita harus selesaikan sampai akhir. Biar kita ketakutan, kita menjerit seperti apa di tengah jalan, nggak bisa diberhentikan. Hanya karena kita ketakutan. Kita harus jalan terus. Pernikahan seperti itu. Orang yang berani berkomitmen harus orang dewasa. Orang yang sudah matang. Makanya pernikahan bukan anak kecil, bukan untuk anak kecil. Pernikahan untuk orang dewasa. Dewasa di sini bukan tentang umur, tetapi dewasa artinya berani mengambil tanggung jawab. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah orang yang bisa berkomitmen. Ya. Makanya kalau belum bisa komit, jangan menikah dulu. Nah, ada orang yang datang ke saya berkata begini, Bu, saya udah gak punya rasa lagi sama dia. Tadi saya katakan 70% berkata masih ada rasa, cuma gak bisa bareng. Tapi yang 30% ada yang mengatakan saya udah gak punya rasa lagi sama dia. Lalu saya tanya, emang dia permen? Kok berasa seperti itu? Mau berasa, mau enggak, mau rasanya berubah, kamu harus menyelesaikannya. Kamu yang mulai, kamu harus berani menyelesaikannya.
Itu soal komitmen. Pernikahan juga menyangkut soal komunikasi. Komunikasi ini juga nggak sembarangan. Karena komunikasi ini adalah sebuah seni. Ada seninya dalam berkomunikasi. Kalau orang nggak ngerti bagaimana caranya berkomunikasi, maka semakin dia berkomunikasi, semakin ribut jadinya. Akhirnya karena sama-sama tidak dewasa, ujung-ujungnya memilih untuk berpisah. Walaupun seperti tadi, saya masih cinta sama dia tapi kita udah gak bisa nyambung. Saya udah gak bisa lagi bareng lagi hidupnya karena kita berantem terus, Bu. Walaupun kita memang punya anak. Nah, ini yang harus kita perhatikan ibu-ibu. Sekali lagi cara kita berkomunikasi. Kita para istri, kaum ibu dengan pria, dengan para suami itu beda. Cara berkomunikasinya berbeda. Bagi kita kaum wanita, kita lebih mendahulukan perasaan. Ya, perasaan lebih mengendalikan percakapan kita. Sedangkan laki-laki, mereka lebih dikendalikan oleh logikanya. Nah, ini yang sering menjadi masalah ketika kita bercakap-cakap di mana ada satu masalah atau satu kejadian yang mengingatkan kita akan masa lalu yang mungkin agak menyakitkan. Maka file, gudang kita itu terbuka lagi. Kita terbuka, kita ingat lagi waktu itu, di zaman itu. Padahal udah selesai. Tapi itu sifat perempuan. Ya, kita punya gudang yang sangat besar. Secara ukuran otak laki-laki lebih besar dari otak perempuan. Tapi gudang file kita lebih besar dari laki-laki. Itu yang menyebabkan memori-memori masih kita simpan. Dan ketika ada satu peristiwa yang bersinggungan akan terbuka. Dan biasanya itu bisa meledak kembali. Dan yang ketiga, pernikahan bicara soal toleransi. Kita harus memiliki toleransi terhadap pasangan kita. Yang saya maksud dengan toleransi itu misalnya ketika pasangan kita sedang moody, sedang dalam keadaan yang tidak nyaman. Baiklah kita juga menyesuaikan. Baiklah kita tidak usah bicarakan masalah anak yang sedang terjadi. Kalau bisa kita tunda dulu. Karena keadaannya sedang tidak nyaman. Itu toleransi. Ya, kita lakukan apa yang walaupun kita nggak suka, tapi yang membuat dia penting atau membuat dia bahagia. Kita lakukan itu. Itu namanya toleransi. Nah, masalahnya yang saya hadapi, yang saya temui, banyak pernikahan mereka sudah mulai lupa dengan toleransi. Beda ketika mereka waktu pacaran. Toleransinya tinggi. Jarak jauh pun dijemput. Ya, kalau sekarang minta anterin ke supermarket aja udah, aduh, pakai Grab aja deh. Aduh, tolong ini deh, gak bisa saya lelah dan sebagainya. Nah, bisakah kita masih memiliki toleransi sebagaimana pada waktu kita pacaran sehingga rumah tangga kita bisa bahagia, bisa langgeng dan bisa menjadi berkat. Sekali lagi, semua ini disebabkan karena adanya perbedaan. Nah, ketika Tuhan memberikan Adam seorang pendamping yang Tuhan katakan sepadan, itu bukan berarti sama. Justru sepadan itu berarti bertolak belakang namun saling melengkapi. Perhatikan, sepadan bukan berarti sama, melainkan bertolak belakang namun saling melengkapi. Sehingga perbedaan itu membuat pasangan ini justru menjadi pasangan yang kuat, yang luar biasa, yang utuh, yang satu. Karena ada satu kesatuan itu. Nah, saya mau mengajak ibu-ibu pada kesempatan ini untuk mengerti beberapa perbedaan pokok yang terjadi antara kita dengan suami atau dengan kaum pria. Saya harap dengan apa yang kita pelajari berikut membuat kita mengerti
Oh pantesan kenapa suami saya seperti ini. Oh pantesan kenapa pasangan saya seperti ini. Rupanya kita punya perbedaan. Tentu banyak perbedaan. Di luar perbedaan fisik tentu. Saya paling tidak memberikan 4 perbedaan yang kiranya ini membekali kita untuk bersikap lebih bijak ke depan. Pertama, struktur kerja otak. Cara laki-laki dan perempuan menggunakan otak itu sangat berbeda. Ketika otak manusia di MRI, ya, terdapat perbedaan yang mencolok. Ibu bisa lihat di layar bagaimana otak laki-laki itu bekerja dalam satu bilik ke atas dan ke bawah. Tetapi yang perempuan itu dia bisa crossing kiri kanan, bisa pindah bilik. Itu sebabnya perempuan bisa lebih multitasking. Perempuan bisa lebih mengerjakan banyak hal dalam satu kesempatan. Beda dengan laki-laki. Benar kan? Coba kita bisa memperhatikan anak kita atau mungkin cucu kita sambil kita telepon, kita tetap jaga tuh anak. Di samping itu TV tetap jalan, kita sedang nonton sesuatu, telinga satunya mendengarkan suami yang lagi ngobrol, telinga satunya memperhatikan TV atau kita sedang teleponan, mata kita memperhatikan anak kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan mudah. Karena cara kerja otak kita yang bisa crossing bilik kiri dan bilik kanan. Laki-laki tidak bisa. Pernah nggak ibu-ibu ketika pergi dengan pasangan sedang mencari rumah tertentu, lalu sang suami yang menyetir sedang konsentrasi mencari nomor rumah atau mencari bloknya, mencari jalannya. Kita tanya sesuatu yang nggak ada hubungan dengan jalan itu. Misalnya kita tanya tentang sesuatu yang lain sama sekali. Lalu dia jadi marah atau aduh ntar aja. Nah kita pikir kok kayak gitu sih, kok nggak perhatiin saya sih. Kita jadi kesel. Karena nggak dijawab atau malah dicuekin atau dibentak malah. Nah sekarang kita ngerti ya ibu-ibu, cara kerja struktur otaknya berbeda. Nah perbedaan kedua adalah pandangan mata. Ada studi yang khusus mempelajari tentang hal ini. Luas pandangan mata perempuan itu lebar. Sedangkan laki-laki melihat lebih sempit. Kalau nggak percaya, coba deh. Suruh laki-laki mencari sesuatu di lemari es, di kulkas. Dengan cepat dia akan berkata, nggak ada, nggak kelihatan. Nah, sekarang ibu ngerti ya, jangan marah karena memang cara pandang mereka seperti itu. Kita para wanita punya pandangan yang lebar, kita akan dengan cepat meneliti atas bawah, rak kiri, rak kanan, kita bisa menemukan. Walaupun bukan kita yang taruh barang itu. Mungkin mbok atau pembantu kita yang taruh kan. Tapi kita bisa menemukan. Kenapa? Cara pandangnya berbeda. Ya, jadi mari kita juga mengerti. Kalau kita meminta tolong sesuatu akan terdapat perbedaan. Demikian juga dalam melihat warna. Beda. Cara pria melihat dengan wanita melihat itu beda. Kita akan lebih detail. Warna merah aja kita bisa bedakan merah marun, merah muda, merah macam-macam. Tapi bagi pria itu merah. Ya, jadi ngerti ya ibu, sudah ada 2 yang membuat kita bisa berantem nih. Tapi sekarang kita ngerti bahwa ternyata perbedaan ini loh. Struktur kerja otak dan pandangan mata. Nah, ketiga yang sering kali membuat kita cekcok, kita ribut adalah cara berkomunikasi. Seperti tadi saya katakan, wanita lebih sering menggunakan perasaannya, pria lebih sering menggunakan logikanya. Wanita ingin dimengerti apa yang dia rasakan. Sehingga ketika kita mengutarakan satu masalah atau bercerita kepada pria, yang kita tuntut tanpa sadar, kita menuntut perhatian, kita menuntut waktunya, kita menuntut atensinya kepada kita. Makanya kita suka marah atau kita kesel kalau kita lagi cerita, dia sambil main HP atau sambil nonton TV. Benar apa enggak? Nah,
Ternyata bagi para pria, ketika dia mendengarkan wanita bicara atau istri bicara dengan masalah, dengan keluhan, otaknya yang bekerja secara logika akan berpikir, apa yang bisa saya bantu untuk dia? Apa jalan keluarnya masalah ini? Maka sering terjadi, mungkin ibu-ibu juga pernah mengalami, ketika kita belum selesai bicara pun mereka sudah menjawab. Mereka akan berkata, oh saya tahu, kamu sebaiknya begini. Nah, itu seringkali juga menjadi perdebatan. Kita akan bicara, kamu belum dengar saya secara lengkap. Kok kamu udah ngomong, kok kamu udah ambil kesimpulan. Tunggu dong, denger dulu saya mau ngomong apa. Bagi pria, saya udah ngerti masalahnya. Saya tahu, saya ngerti, kamu harusnya seperti ini. Ini menjadi titik pangkal yang ujung-ujungnya jadi berantem. Wanita tidak membutuhkan solusi. Dia hanya perlu waktu, perlu perhatian. Pria melihat ini satu masalah di mana dia bisa memberikan solusi. Kenapa enggak? Kenapa mesti nunggu sampai ujung? Dia pakai logika, simple aja. Nah, ibu-ibu, ternyata inilah masalahnya. Wanita memerlukan empati. Itulah alasan mengapa kita datang kepada pria. Karena kita lihat pria itu sebagai provider, sebagai seorang protektor yang pada saat bersamaan juga orang yang mengerti perasaan kita seperti apa. Laki-laki akan berpikir sangat logis, sangat praktis karena mereka pakai logika. Nah, orang yang mengharapkan empati dikasih solusi, marahlah dia. Sementara si pria yang merasa memiliki solusi tapi dipersalahkan juga marah, merasa tidak dihargai. Makanya komunikasi itu tidak mudah. Tetapi bukan tidak bisa kita menciptakan komunikasi yang baik. Nah, jadi solusinya apa ini? Bagaimana kita harus menyikapi atau harus bersikap pada pernikahan seperti ini? Ada satu lagi yang berbeda, yaitu pola berpikir. Ya, menurut penelitian, otak perempuan lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita mampu melihat dari berbagai sudut pandang, lebih cepat menarik kesimpulan dibandingkan pria. Karena kita punya memori dan bisa lihat dari angle yang bermacam-macam. Pria akan lebih memakai logikanya. Nah, tapi ada jalan keluar. Tentu ada jalan keluar. Efesus 5 ayat 33, Efesus 5 ayat 33 mengatakan begini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri, para ibu, kita harus mengasihi, harus menghormati suami. Para suami, para kaum bapak yang juga mendengarkan program ini, kasihilah istrimu. Love and respect. Mengasihi dan menghormati. Nah, ujung-ujungnya atau akhirnya banyak yang berkata, gimana saya bisa mengasihi dia, Bu? Dia nggak respect sama saya, dia kurang ajar, dia dominan sekali. Saya nggak bisa mengasihi istri seperti itu. Dari kaum ibu saya mendengar keluhan, gimana saya bisa respect, Bu? Kayak begitu. Kerjanya cuma main game, nggak mau perhatiin saya, nggak ada perhatian. Waktu libur pun dia habiskan sama teman-temannya, nggak ada waktu buat kami. Boro-boro nanyain saya mau makan apa, mau punya apa, enggak. Gimana saya bisa hormat dengan suami seperti itu? Kasih perhatian bagi seorang wanita itu ibarat, kalau di sebuah mobil itu ibarat bensin. Ya, kalau mobilnya mogok, bensinnya habis, apa yang kita lakukan? Kita isi bensin supaya mobil kita jalan lagi. Kalau mobil kita mogok, kita nggak bilang bahwa ya udah ganti mobil, nggak kan? Kita akan isi atau kita perbaiki kan? Nah, jadi ibu-ibu, ketika bensin kasih dari suami berkurang atau habis, yuk kita perbaiki. Yuk kita rawat mobil pernikahan kita ini. Bahtera pernikahan kita ini. Supaya apa? Supaya tetap jalan.
supaya kita bisa jadi berkat, jadi teladan buat sesama. Ya, sekali lagi Tuhan bukan tidak mengerti bahwa antara pria dan wanita ada perbedaan. Tapi Tuhan ciptakan perbedaan itu justru untuk menjadi satu kesatuan yang saling memberkati. Dan ketika kita menghormati suami, bukan karena dia layak dihormati, karena punya ini, punya itu, karena kehebatan. Tapi karena itu perintah Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Ya, demikian juga para suami, mungkin Anda ikut program ini, saya mau mewakili para ibu. Pak, kasihi istrimu, ini perintah Tuhan. Kalau Bapak mau dihormati, kasihi istrimu. Ini bukan aturan dari gereja atau sinode tertentu, tapi ini firman Tuhan yang katakan, hai istri, hormati suami, hai suami, kasihi istrimu. Dan ingat apa yang Tuhan ajarkan, apa yang kamu mau orang lain lakukan, untuk kamu perbuat itu lebih dahulu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu mau dikasihi, hormati terlebih dahulu. Kaum bapak, kalau Anda mau dihormati, kasihi istrimu. Jangan pernah berhenti belajar untuk mengasihi suami-suami, untuk mengasihi pasangan. Jangan pernah berhenti belajar juga para suami untuk mengasihi istri Anda. Kita mau pernikahan kita menjadi berkat untuk sesama, menjadi teladan, menjadi warisan untuk anak cucu kita. Sehingga kisah hidup pernikahan kita menjadi kenangan yang indah untuk mereka. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi pembelajaran, untuk mereka menghadapi pernikahan mereka yang pasti semakin sulit karena dunia semakin jahat. Selamat belajar, selamat menikmati perbedaan, dan selamat mengatasi perbedaan dalam kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk perbedaan yang Engkau ciptakan. Walaupun kami belum mengerti atau kami tidak menyadari, tapi hari ini kami dibukakan. Sehingga kami mengerti bagaimana kami harus menyikapinya. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang begitu penuh dengan cinta kasih dan begitu sabar. Sehingga memberi kami kesempatan kembali untuk memperbaiki, untuk mendewasakan pernikahan kami. Sehingga pernikahan kami menjadi berkat untuk banyak orang. Menjadi warisan bagi anak cucu kami. Dan dalam segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.